Okay, let's go. Okay, let's go. Sakit dari Malaysia. Benar, Dipotong ususnya sampai 30 cm. benar. Saya kesakitan, tapi saya diabaikan kesakitan saya itu. Jadi saya berteriak, dok sakit, dok sakit. Ini lebih sakit dari sesar. Ini sangat sakit, dok. Jawabannya apa? Manja. Oh, what? Saya dibawa masuk ke ruang operasi, saya nggak tahu apa yang terjadi karena saya sudah kesakitan. Saya sudah tidak ingat apapun, saya ingat rasa sakit itu. Ternyata dia membedah perut saya tanpa surat persetujuan, tanda tangan surat persetujuan. Oh, Suster tuh ada berapa yang datang? Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Terus dokternya bilang, saya terlambat, saya mau operasi. Cepat, jangan tunda, jangan banyak gerak. Saya gemetar, dipukul. wah. Very rude, dok. Saya harus cerita very rude. Dok, saya kenapa? Saya kenapa? Oh, sampai saya tidak bisa bangun. Terus dia langsung jawab dengan arogansinya. Dia hanya jawab, justru karena kamu muda, makanya kamu selamat. Kalau orang lain pasti mati. Kamu harus bersyukur karena saya selamatkan nyawa you. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita ucapkan salam yeye WhatsApp untuk tetangga wahamnya Indonesia, Pakcik-makcik dari Maledes. Ini kita akan membahas, ini pesanan dari subscriber kita, rumah sakit malpraktek monster menurut saya yang ada di Maledes. Jadi sudah dilihat pembukaan tadi, selama ini kan, ini di podcast di channelnya Dr. Richard loh. Ini bukan hoak. Saya nggak suka hoak ya. Saya nggak bikin konten kalau saya nggak yakin. Ini apa korbannya orang kayaknya Cindo Indonesia. Biasa orang Indonesia ini nggak suku apa aja kalau kaya. Entah heran saya mau operasi ke Maledes ini. Ini cerita ini sangat mengerikan. Dengar tadi. Dia dipukul seperti di rumah penyiksaan, ditortur kayak di Guantanamo. Dipukul sehingga dia ini, perhatikan dengan erogannya, kasar mereka, very rude dia ngomong. Pelayanan di sana, kejamnya dokter-dokter mereka dan sombong. Dan yang mengerikannya Mbak kita ini pulang ke Indonesia dengan ususnya itu di luar loh. Dimasukinnya di Indonesia lagi. Ya, saya nanti akan bercerita panjang. Ini komen-komennya di sini ngeri. Bukan 1-2 orang yang mengalami. Nanti saya taruh aja lah di link deskripsi ya. Channel Dr. Richard ini di link deskripsinya. Apa yang saya bahas di sini, ini sangat, saya baru aja ngetawain om saya kalau nggak salah. Dia di Jakarta, kaya, ngomong, wah saya mau liburan ke Malaysia. Saya langsung ketawa, ngapain ke sana? Saya ngomong mau makan durian. Itu contoh orang Indonesia ya. Entah kenapa di brainwash. Ini banyak yang komen di sini, ada yang suami dia juga di sana, tahu-taunya sembuhnya di Indonesia. Justru rumah sakit Indonesia banyak yang lebih bagus katanya. Ini bukti. Udah spend uang, banyak waktu, rupanya cuman pergi disiksa aja ke sini. Apa benda nih wey? Ini gila loh. Dengar pernyataan Mbak nih tadi. Video panjangnya nanti di link deskripsi saya berikan. Saya akan membahas banyak yang komen yang ngalami penderitaan ini, bukan dia aja di sini. Ini banyak sekali yang komen. Ini gila. Bukan 1-2 orang. Ini yang kebetulan Dr. Richard ini mengangkat berita ini titipan istrinya lagi. Jadi istrinya Dr. Richard ini minta
dibikinkan podcast khusus ini ya. Saking ngerinya pengalaman ini. Tanpa izin dipaksalah orang operasi. Dengan angkuhnya, dengan persis torturing, persis seperti tahanan teroris di Guantanamo. Damn. It's scary, man. Ini sangat menakutkan. Itu yang dipuja-puja banyak orang Indonesia, ya. Dari cara Mbak ini bercerita, saya lihat betapa erogannya dokternya. Sombong, erogan, salah, bukannya ngakuin salah, malah dia bentak-bentak, marah-marahin lagi dengan angkuhnya seperti, Tuhan, untung aku selamatkan nyawamu. Apa nggak gila itu? Gila sekali menurut saya. Saya juga akan bercerita pengalaman pribadi. Di kampung saya, adik letting di bawah saya, dia sebenarnya bukan seumuran. 2 tahun 3 tahun di bawah saya. Pengusaha muda lah, pengusaha kebun. Kalau di tempat saya kebun sawit itu bukan punya perusahaan, punya orang kampung sendiri. Jadi dia mapan lah. Dikit kena polik apa. Saya juga alergian hidung saya. Gampang, apalagi musim dingin begini atau sedikit ada debu, gampang saya alergi hidung saya. Nah teman saya ini nggak tahu polip apa katanya. Pergi ke daerah Pineng itu. Di sana, dioperasi. Entah apalah di keoterapi seperti apa treatmentnya udah seperti orang kena kanker stadium tinggi. Percaya sama enggak, apa umur ajal itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pas saya pulang kemarin dia udah meninggal loh. Sedih saja juga saya ngeliat anak-anak istrinya, ibunya. Itu sama, dikit-dikit karena punya uang dikit-dikit mau ke Malaysia, dikit-dikit mau ke Malaysia. Ini ada tadi yang kena stroke katanya. Udah nggak bisa disembuhkan lagi, ini komen di sini. Suaminya ini operasi di sana, udah ada pulang ke Indonesia pakai kursi roda. Suamiku kerja di Malaysia dari ibu Chen Makeup. Suamiku kerja di Malaysia gitu, masuk rumah sakit kena stroke. Dokter rumah sakit Malaysia bilang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Lalu bawa pulang aja. Akhirnya pulang pakai kursi roda. Pakai selang di hidung karena air pun tak bisa masuk lewat mulut. Setelah sampai ke bandara, saya langsung ke salah satu rumah sakit di Blitar. Di Blitar ini loh. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Ternyata dokter Indonesia pun ada yang lebih bagus dari dokter Malaysia. Yes, you had that right. Saya nggak sombong di komennya ada. Ya. Itu yang kalian Ini saya mau ketawa ada, ngeri begitu ya. Kok operasi maksa gitu. Maksa banget, apa mau uangnya aja, uang operasinya besar. Kasihan Mbak tuh pulang ke Indonesia dengan usus di luar loh. Dimasukinnya di Indonesia. Apa nggak gila itu? Ngeri. Ngeri ini. Ini yang ngomong katanya pendidikan lebih hebat, rumah sakit lebih hebat. Itu salah orang kita. Makanya sama dengan kasus TKI. Banyak sekali orang-orang kampung, orang-orang bukan menghina ya. Kurang pendidikan tuh bangga kerja ke Malaides itu. Itulah jadinya. Padahal mereka punya. Itu dulu saya punya teman di Sumatera Barat, ya. Orang mampu dia, keluarga dia. Entah kenapa pergi ke Johor Bahru. Pas pulang batuk-batuk, kerja di pabrik, sakit-sakitan TBC, marah-marah ibunya. Udah dilarang dulu jangan pergi. Ikut-ikutan teman lah, kayak tren lah. Waktu itu akhirnya dia nikah lah dengan waktu pernah saya kontak, dia nikah dengan suaminya Brimob kalau nggak salah. Itu cantik padahal anaknya. Orang mampu ikut-ikutan begitu dah. Cuman pergi sengsara ke sana. Zaman dulu kan kayak tren kerja di Malaides, pergi tersiksa. Ini sama lah ini nih. Kayak tren berobat ke situ. Terjadi itu banyak, bukan 1 2, banyak yang komen di sini.
malah sembuh di Indonesia. Untung aja nggak mati di sana, diambil semua organ tubuhnya. Damn, come on people. Ya, itu saja video singkat ini. Saya udah lama ini di community ada apa, saya khusus di channel saya ini rupanya boleh YouTube community. Silakan post apa yang menarik menurut kalian. Jadi saya pilih nanti mana yang cocok ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang ini. Ini fitur barulah di channel ini saya coba. Ya, orang Malaides pun ada ngomong bahasa Inggris. Okay, thing that I would like you to bring in your next video is how to improve your own people and your own country without talking about other countries. The Western always say, mind your own business, dude. This is from Malaides, I think. Ini orang Malaides yang komen ini, Arif ini. Dia ngomong ingin video berikutnya itu gimana membuat orang dan negaramu itu lebih maju tanpa ngomong negara lain. Kata orang Barat, katanya urusanmu sendiri. Ya, ini kan channel kontra narasi. Jadi saya balas, first, don't trust the negative thing some Malaysians say about Indonesia. And we need to stop them from exploiting and taking our natural resources. Ini saya ngomong pertama, kita harus jangan percaya dengan narasi-narasi negatif dari Malaides. Dan semoga mereka berhenti, Indonesia bisa menghentikan mereka dari mencuri sumber daya alam, begitulah kira-kira. Itu saja pembahasan kali ini sangat mengerikan loh. Video panjangnya saya taruh di link deskripsi aja ya. Lihat komen di bawahnya ngeri. Bukan 1-2. Yang justru sembuh. Pergi ke Malaides. Diobrak-abrik di sana, diocak-acik. Jadi kelinci percobaan dokter-dokter gila di sana. Ini dokter gila begitu, dipaksa, ditortur, orang-orang nggak mau dioperasi, dipukul sampai pingsan, gila. Itu bisa dituntut loh rumah sakitnya itu. Kalau di Jepang bisa dituntut, itu mbak itu bisa nuntut loh. Apalagi pulangnya dengan usus yang di luar. Ayo. Damn. Ya itu saja, enjoy Pak Cik Gigi Spasi. Terakhir saya taruh. Kalau ada yang rindu dengan Pakcik Ompong, dia hilang aja si Pakcik Ompong ini. Yang Gigi Spasi ini ya penutupnya. See you next video. You